Dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Khalida dan saya Putri Jailina Arsa. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara kepada seorang pengusaha untuk memenuhi tugas proyek UTS dari mata kuliah kewirausahaan. Ya, langsung saja perkenalkan narasumber kami pada wawancara kali ini. Beliau adalah pedagang yang berjualan sendal secara grosir di Pasar Baru Banjarmasin. Saya Anissa Musna, saya selaku pemilik usaha sandal grosiran yang ada di Pasar Baru. Ya, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Sejauh ini, apakah usaha yang Mbak miliki telah memiliki legalitas untuk menjalankan usaha? Contohnya seperti nomor pajak, kemudian wajib pajak, akta pendirian perusahaan, surat izin tempat usaha, dan yang lainnya. Kebetulan usaha kami yang kami miliki ini punya sendiri, tetapi usaha kami ini kan berdirinya di pasar, jadi kami meminta biasanya itu bayar surat izin tempat usahanya dibayarkan ke dinas pasarnya itu sebesar 4.000 per harinya. Ya, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah usaha yang dimiliki oleh Mbak ini bekerja sama dengan orang lain? Kebetulan usaha yang kami miliki ini milik sendiri, yang memang awalnya itu yang membentuk usahanya adalah orang tua saya sendiri. Jadi kemudian saya yang melanjutkan usahanya. Iya, pertanyaan selanjutnya. Apakah modal usaha yang Mbak miliki didanai oleh pihak tertentu? Contohnya seperti pemerintah, kemudian investor, dan yang lainnya. Kebetulan usaha yang kami miliki ini adalah milik sendiri, jadi modalnya modal sendiri. Jadi tidak ada biaya dari orang lain. Selanjutnya, apakah usaha yang Mbak miliki ini lebih mengutamakan tenaga kerja manusia atau tenaga mesin? Kebetulan usaha yang kami miliki ini kan grosir sendal, jadi biasanya itu memang pakai tenaga kerja manusia. Dari barang itu datang sampai ke tangan pembeli itu kami memakai tenaga kerja manusia sendiri. Sejauh ini, apakah usaha yang Mbak miliki dibangun secara perorangan ataukah ada bantuan dari pihak lain? Kebetulan usaha yang kami miliki ini kan memang milik pribadi, jadi memang tidak ada bantuan dari pihak yang lain. Pertanyaan selanjutnya, kapan Mbak memulai usaha ini, berjualan sendal ini? Kebetulan kan usaha yang saya miliki ini memang sebelumnya dijalankan oleh orang tua saya yang merintis dari nol. Orang tua saya memulai usaha ini tahun 2004, yang dimana usaha ini awalnya berjualan secara eceran, tidak seperti sekarang dan kalau untuk grosiran ini diawali di tahun 2020.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah alasan Mbak memilih untuk menjalankan usaha ini? Apa? Yang pertama kan memang untuk pemasarannya itu mudah. Kemudian yang kedua, perputaran modalnya itu memang agak cepat gitu. Dan apalagi kan sandal ini memang kebutuhan primer yang pastinya itu pasti ada aja terus setiap harinya yang beli, nggak mungkin nggak ada. Untuk selanjutnya nih, pertanyaannya, apa nilai unggul atau kelebihan produk yang usaha Mbak ini? Karena kami fokusnya ini grosiran sandal yang berbahan plastik. Yang pertama kan plastik ini keunggulannya bahannya tahan air, awet dan juga murah. Dan keunggulan kami di toko kami juga kami tidak fokus jual satu barang aja, satu ukuran aja, tapi kami menjual ukuran secara umum dari anak-anak umur 2 tahun sampai dewasa, cewek dan cowok. Untuk selanjutnya ini, siapa target konsumen Mbak dalam usaha ini? Karena kami berjualannya secara grosiran, yang pastinya target konsumen kami ini biasanya orang yang memang menjual lagi ke konsumen secara eceran. Mengapa Mbak memilih lokasi Pasar Baru sebagai tempat usaha Mbak? Karena kan pasar baru itu memang terkenal sebagai tempat grosiran, tempat pasar grosiran terbesar gitu kan, yang menjual berbagai macam. Jadi kan biasanya kalau orang-orang yang dari luar daerah itu memang taunya di pasar baru itu yang tempat jualan grosiran. Apa hambatan Mbak selama menjalankan usaha ini? Untuk hambatannya itu kan yang lebih terasa pada saat efek pandemi ini kan, pada awal-awal pandemi yang dimana kan kita terjadi PSBB, dan konsumen untuk keluar daerah itu nggak bisa datang langsung ke Banjarmasin. Jadi kalau untuk yang itu penjualan kami agak menurun omsetnya karena efek pandemi kemarin. Dan juga saat awal-awal pandemi itu yang biasanya kalau pasar itu bukanya pagi sampai jam 5 sore itu dibatasi sampai jam 3 sore aja. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam penerapan usaha yang Mbak miliki saat ini mempunyai manajemen pemasaran? Contohnya seperti merencanakan usaha, kemudian menjalankan usahanya. Kalau untuk merencanakan usaha itu kami lihat dari stok barangnya. Biasanya kalau untuk itu kan kami membeli barang, kami lihat apakah barangnya itu memang laku keras atau tidak. Jadi kalau misalkan barangnya itu laku keras, lumayan laku keras, dan stoknya itu menipis, kami akan memesan lagi. Tapi apabila jika barangnya itu kurang laku di pasaran, itu kami tidak akan menyetok lagi. Dan kalaupun ada barang baru, kami stok juga. Tapi kalau barang baru itu kami lihat juga dari modelnya apakah menarik atau tidak. Ya, ke pertanyaan selanjutnya, apakah usaha yang Mbak miliki mempunyai target yang ingin dicapai? Kalau untuk target yang secara spesifik itu memang nggak ada, tapi yang penting kami perputaran modal kami itu dapat kembali. Jadi misalkan tiap bulan tuh bisa aja gitu nyetok barang, supaya barang yang ada ini nggak kosong. Selanjutnya, adakah taktik yang digunakan oleh Mbak untuk memuaskan pelanggan? Untuk taktik sendiri itu biasanya kami untuk pelanggan itu kami berikan potongan harga kalau memang pembeliannya tuh lumayan banyak. Dan yang kedua biasanya kalau untuk hari raya kan seperti hari raya Idul Fitri, kami bisa berikan hampers untuk pelanggan kami. Dan kunci paling utama itu dalam berjualan itu memang harus ramah kepada pelanggan. Iya, selanjutnya dilihat dari segi pemasaran, apakah dari pihak Mbak melakukan semacam promosi untuk menarik perhatian pelanggan? Kalau untuk promosi secara khusus itu memang nggak ada. Biasanya kan memang pelanggan itu langsung datang ke
pasar. Tapi kami cuma promosi itu lewat status WA, dan yang melihat status WA kan memang orang-orang tertentu saja. Nah, untuk kenapa jadi kami menaruhnya di status WA, cuma memberitahukan kalau stok yang baru itu datang. Iya, ke pertanyaan selanjutnya, apakah dari pihak Mbak melakukan evaluasi terhadap pemasaran yang dilakukan selama beberapa waktu? Ada evaluasinya. Jadi kan kami melihatnya itu dari ketertarikan konsumen. Jadi misalkan barang yang kami jual itu lumayan laku keras, bisa kami stok kembali. Apakah Mbak memiliki pembukuan atau laporan keuangan dalam usaha ini? Kebetulan kami memang tidak memiliki pembukuan atau laporan usaha secara rinci, itu memang nggak ada. Tapi biasanya kalau untuk pendapatan, misalkan untuk pendapatan hari ini sekian, kami langsung setorakan aja ke bank. Pertanyaan selanjutnya, apa saja pengeluaran rutin Ibu dalam menjalankan usaha ini dan berapa dana yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran itu? Kalau untuk pengeluaran rutin itu biasanya memang stok barang. Nah, stok barang itu kurang lebihnya 5 juta, sekitaran lah gitu. Kemudian untuk bayar listrik itu 50.000 per bulan, jaga malamnya 40.000, dan bayar retribusi yang pasar tadi ke dinas pasarnya sekitar 104.000 per bulan. Kan kami kerjanya Senin sampai Sabtu aja, jadi sekitar 104.000 aja per bulannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak mengelola atau membagi hasil pendapatan bersih dari usaha ini untuk berjualan sendal ini, untuk usaha itu sendiri, untuk keuntungan diri Anda sendiri, dan untuk hal-hal yang lain? Kalau untuk usahanya sendiri kan kami biasanya kurang lebihnya 5 juta pengeluarannya untuk menyetok barang. Kemudian untuk keuntungan diri sendiri itu kurang lebih pengeluarannya 5 juta juga untuk bayar cicilan, kebutuhan rumah tangga seperti bayar listrik, air, dan lain sebagainya. Dan untuk hal-hal lainnya itu seperti bayar retribusi di pasar, bayar jaga malam, dan listrik itu mungkin kira-kira 200.000 per bulannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, apakah Mbak selama menjalankan usaha ini pernah mengalami kerugian? Alhamdulillah selama menjalankan usaha ini kami nggak ada kerugian, karena kan usaha ini milik kami sendiri dan yang menjalankannya kami sendiri. Kami tidak ada merekrut orang lain sebagai anak buah kami, jadi kami tidak perlu menggaji, dan alhamdulillahnya juga toko yang kami tempati itu milik kami sendiri. Kalau untuk penurunan memang ada selama pandemi kemarin, kan memang ada penurunan tapi tidak anjlok. Itu tadi wawancara yang telah kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, yaitu Mbak Anissa, karena sudah meluangkan waktu serta sudah mau berbagi informasi tentang usahanya. Akhir kata, kami ucapkan Kami memohon maaf. stop. Sekian kegiatan wawancara dari kelompok kami dengan narasumber pelaku usaha. Mohon maaf atas segala kekurangan selama proses wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.